dibanding 10 loh. 10 sholawat dibayar 100 sholawat diganti 1000. Masya Allah. Kalau kita sholawatan 1000 sholawat diganti berapa? Dikalikan 1000 dikalikan 10 berarti 10.000. Masya Allah. Dan aman dari siksa kubur, aman dari api neraka, aman dari siksa kubur insya Allah. Walaupun nggak boleh kita, oh kalau begitu Bib, nanti saya mau maksiat saja, saya nggak mau sholat, saya mau mencuri, saya mau berjudi, saya mau merampok, saya mau sisakan uang saya nanti 50 juta, nanti saya wasiat kepada anak saya setelah saya meninggal dan wafat dan saya sudah dikuburkan, nanti biarkan ngundang Habib, biar ngundang para kiai, nanti sholawatan, toh dosa-dosa saya akan diampuni oleh Allah. Ya nggak boleh seperti itu. Ini namanya nantang Allah, menantang murka dari Allah, itu nggak boleh. Tapi kita berharap yang sudah terjadi, ya nggak apa-apa. Kan nggak mungkin Al-Ustadz Bito hidup kembali, bisa sholat kembali, atau bisa puasa kembali. Apa yang harus bisa kita kirimkan untuk mereka? Atau nggak boleh kita kirimkan begitu saja, sudah dikubur seperti dikuburnya kucing, dikuburnya ayam. Nggak boleh kita berbuat apa-apa lagi. Enggak. Tetap kita kirimkan doa. Urusan diterima atau tidak ya bukan urusan kita. Urusan diterima atau tidak bukan urusan kita. Tapi yang namanya biasanya titipan atau JNE ataupun via pengiriman apapun, baik itu parcel dan lain sebagainya, biasanya kalau nggak sampai kembali ke alamat asal. Betul atau betul? Biasanya kalau saya kirim ke Karimunting, saya kirim ke Singkawang, salah alamat ataupun mungkin via pengirimannya nggak pantas, sehingga ya kembali ke alamat asal. Tapi sampai detik ini kita kirim doa ke kuburan belum pernah kembali ke kita, nggak ada. Berarti insya Allah diterima. Betul atau betul? Insya Allah diterima. Jangan bahas itu kita, nggak perlu. Oh ini bid'ah syirik. Ya Allah kita ngurusin corona nggak selesai, syirik lagi. Nggak usah ngurusin syirik. Sekarang ini ngurusin yang nggak sholat bisa sholat, yang nggak ibadah bisa ibadah, yang nggak taat bisa taat, yang masih musuhan gimana caranya bisa akur, yang masih cekcok gimana caranya bisa rukun, yang masih ekonominya terpuruk gimana masyarakat kita terangkat ekonominya, yang masih mereka jauh dari agama bagaimana mereka bisa mengenal agama, yang mereka masih gontok-gontokan mempertahankan rasnya, sukunya dan lain sebagainya, gimana caranya itu dihilangkan. Itu tugas kita. Itu tugas kita. Nggak usah lah. Coba lihat di Mekah. Wah semua Syafi'i berjamaah di belakangnya Hanafi, di belakangnya Imam Ahmad bin Hambal. Kita yang di Indonesia kunut karena di sana nggak kunut, ya nggak usah. Ngapain ribet? Pulang ke Indonesia, ya kunut lagi. Kita mazhab Syafi'i kok. Ngapain ribet? Ya jangan usah ribet-ribet, nggak usah. Jadi nggak usah ribet-ribet, urusan kayak gini nggak selesai-selesai. Kita ada hal yang lebih besar daripada itu. Tanya sama hati nurani, lebih baik mana? Kita zikir-zikir atau kita sholawatan? Kita zikir, coba lihat. Begitu istimewanya tamu orang sholawatan. Ibu-ibu dipisah, bapak-bapak dipisah, ditempatkan yang rapi. Kita berdoa bareng-bareng, mengirimkan doa untuk al-arwah wal almarhum dan almarhumah yang kita niatkan. Urusan Allah nerima atau tidak bukan urusan kita, itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kehendak Allah. Tapi yang jelas, setiap orang yang meninggal dunia wajib disolati. Betul atau tidak? Apa hukum sholat jenazah? Fardu kifayah. Seandainya di seluas ini ada yang meninggal dunia dan ada mayit ataupun almarhum dan almarhumah yang tidak disolati, sekampung dosa semua. Sekampung dosa semua. Dosa semua. Dianggap zalim oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya fardu kifayah. Lah, termasuk rukun dari fardu kifayah sholat jenazah itu pertama takbir dan kemudian baca Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholawat. Takbir yang ketiga membaca doa. Doanya apa? Allahumma gfir lahu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, angkatlah derajatnya. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Ya Allah, ampunilah dosanya. Loh, kok didoakan? Katanya nggak boleh. Bahkan kalau nggak doa begini, sholat jenazahnya nggak sah.
Seandainya diganti, saya nggak bisa Pak Ustadz, karena doa itu nggak sampai kepada si mayit. Jadi rukun ketiga ataupun setelah takbir yang ketiga saya nggak mau. Saya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kira-kira salat jenazahnya sah atau tidak? Nggak sah. Nggak sah. Wajib dimintai ampun si mayit. Wajib dimintai ampun si mayit. Maafkan dia ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah, masukkan dia ke dalam surga ya Allah. Kalau memang itu nggak boleh, ngapain dijadikan rukun di dalam salat jenazah? Kira-kira nyambung atau tidak yang saya maksud? Ya, hanya untuk memberikan pencernaan saja atau pemahaman saja. Janganlah kita ini mempertahankan apa yang kita ternyata nggak apa-apa. Antum nggak mau nggak masalah. Jenengan nggak mau nggak apa-apa. Tapi jangan memaksakan kehendak orang lain. Itu yang penting. Itu yang terpenting. Ya, nggak masalah. Shallu ala Nabi Muhammad. Daripada itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ceritakan Isra wal Mi'raj dulu nih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan sampai di Thaibah. Nabi diperintah oleh Jibril, malaikat Jibril, ya Muhammad, ada perintah dari Allah, kita turun di sini, sholat 2 rakaat, sholat dan doa. Siap. Sholat dan doa. Lanjut jalan. Nabi bertanya, Jibril, ini tempat apa Jibril? Kalau di Mekah kan gersang Jibril. Ini indah sekali nih, kayak sawit ini. Kayak di mana? Di Kabupaten Bengkayang ini banyak sawit. Di Parimunting belakang itu apa namanya? PT apa? PT Wari. Masya Allah. Kayak begituan kira-kira. Di Madinah kan begitu. Kata Nabi, kata mereka Jibril, ya Muhammad, ini Thaibah, ini Yathrib. Nanti namanya menjadi Thaibah, menjadi Madinatul Munawwarah. Kau akan pindah ke tempat ini. Kau akan hijrah dari Madinah, dari Mekah menuju Madinah. Nanti tempatmu di sini Muhammad. Lah tujuannya kenapa? Aku disuruh doa, aku disuruh sholat. Iya. Sebelum kau tempati rumahmu, sebelum kau masuki kampungmu, sebelum kau pindah, doa dulu. Coba saya mau tanya dulu. Biasanya orang pindah rumah doa nggak? Undang Habib, undang Pak Ustadz, kita ada ruahan Ustadz, selamatan Ustadz, kecil-kecilan Ustadz. Untuk apa? Pindah rumah Ustadz, insya Allah besok minta hari yang enak apa Ustadz ya. Sebelum kami pindah, kami undang sholawatan dulu Ustadz. Betul nggak orang Melayu? Betul nggak? Orang Madura betul nggak? Saya nggak tahu sekarang, saya lahir di daerah sini juga. Tapi dulu, seingat saya di kampung saya, tidaklah orang pindah rumah. Biasanya undanglah tetangga-tetangganya selamatan. Betul atau betul? Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi saya mau tanya, pindah rumah selamatan boleh atau tidak? Boleh. Nabi sebelum pindah ke Madinah doa dulu kok. Doa. Betul? Shallu ala Nabi Muhammad. Sudah. Ini satu saja. Karena kita masih ingin mengkhusyukkan diri, biar nggak pusing pikiran kita. Yang jelas ikutilah ulama-ulama dahulu kita itu orang alim. Syekh Khatib Sambasi itu, beliau itu Syekh Ahmad Khatib, beliau itu menjadi mufti di Mekah, alim. Kiai Fathul Bari itu cucunya sampai sekarang saya ketemu di Mekah, seorang yang alim, Masya Allah, sampai detik ini keturunannya orang alim-alim. Syekh Ismail Mundu itu, beliau itu orang yang alim, bahkan guru-gurunya dari Yaman, bahkan beliau hidup di Mekah. Luar biasa, alim semua mereka. Maka daripada itu, janganlah kita saling menyalahkan, ya. Ikutilah, ayo kita berpegang teguhlah. Kalau dulu orang meninggal ditalkin, ya talkini saja. Bagi yang mau nggak apa-apa, jangan debat. Orang dulu meninggal ditahlini, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang nanti mengambil kelipatannya dari 7 ke 14, 14, 21, kemudian 40. Dan ya silahkan. Saya ditanya oleh seseorang, Habib, kami ini memiliki kebiasaan, mohon maaf, di tetangga-tetangga kami itu banyak sahabat-sahabat kami yang kebetulan orang Bugis. Biasanya mereka itu memiliki tradisi robok-robok sama dengan di bawah. Ada kan? Insya Allah mungkin masih di sini pun masih ada. Kemudian dia tanya sama saya, Habib, kami ini mau bikin acara robok-robok, ada yang larang, Bib. Boleh nggak, Bib? Ya boleh. Loh kenapa dilarang? Kalau memang dilarang, bikin aja mereka Selasa-Selasa saya bilang. Kan nggak apa-apa, robok kan karena hari Rabu, ya kan? Ya kalau mereka nggak mau bikin minggu-mingguan gitu kan, atau Sabtu-Sabtuan,
Jumatan ya nggak apa-apa. Oh boleh, boleh, nggak masalah. Nama ya silahkan, yang penting isinya. Yang penting isinya apa? Kalau mengatakan hal-hal yang nggak baik, ya nggak baik. Walaupun labelnya bersolawat bersama Habib Toha. Solawat siapa yang mau ingkar? Wong Allah yang berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jelas. Tapi isinya pacaran, isinya jual narkoba, isinya berjudi. Lah ini tetap salah. Jelas atau jelas? Nggak boleh begini, nggak boleh. Jadi saya bilang, boleh, nggak apa-apa, silakan. Saya tanya dulu, apa isinya roboh-roboh itu? Isinya Habib namanya doa. Doa. Karena kami yakin ada hadis, katanya Nabi bersabda, setiap tahun itu Allah turunkan musibah itu sekali. Penyakit itu termasuk corona ini Allah turunkan sekali. Tapi pembagiannya tergantung waktunya. Paham yang saya maksud? Turunkan sekali saat. Tapi Allah ngawang gitu ya. Enggak langsung diturunkan seketika. Oh ini bulan Maret, ini bulan April. Tapi yang turun dari Allah SWT sekali. Kapan itu? Di hari Rabu terakhir di bulan Safar. Itulah yang dikatakan robo-robo itu. Sehingga walaupun hadis ini hadis dhaif, ingat hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Hanya untuk lifadilatil amal nggak masalah. Kan bukan urusan akidah, bukan urusan tauhid. Hanya untuk lifadilatil amal, orang supaya takut pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari Rabu itu banyak ibadah, ya nggak apa-apa. Kiai Khalil As'ad dari Situbondo ketemu sama saya di tempatnya Syekh Muhammad bin Ismail Al-Makki kemarin waktu kami umrah 2 minggu yang lalu di tempat beliau. Beliau tanya, Habib, Syekh, kami di Indonesia itu memiliki kebiasaan hari Rabu doa bersama di pesantren, ada yang di jalan, ada yang di majelis. Apa jawabnya Syekh? Allah, bukan cuma di Indonesia, kami di sini tetap seperti itu. Syekh ada temannya juga bilang, iya sampai detik ini. Bahkan kami tetap memiliki kebiasaan mengikuti zaman-zaman dahulu. Orang dulu mengumpulkan anak-anaknya, doa bareng, turun bala supaya nggak kena bala. Begitu, nggak apa-apa. Bahkan ada kitab namanya Kanzun Najah Wasurur, menjelaskan satu bab khusus tentang hari Rabu terakhir di bulan Safar, karena kita di Indonesia dirobala menjadi bulan robok-robok atau hari robok-robok karena hari Rabu. Ya bagi yang anti yang nggak apa-apa, bikin aja Selasa-Selasa kek, bikin Senin-Senin kek, ya nggak apa-apa, labelnya itu nggak masalah. Yang penting isinya. Adapun ritual yang lainnya seperti sesajian, membuang makanan, ya itu jelas nggak ada dalam syariat, nggak boleh. Tapi hanya doa bersama. Ada di kampung saya bilang sama saya, Habib, kami mau ngundang doa selamat, kami duduk di ganggang, nggak pakai, biasanya di kampung kami itu nggak pakai piring, Pak, pakai pakai daun pisang, ngumpul makan rame-rame gitu ya. Ada yang bawa ikan asin, ada yang bawa ikan gambung, ada yang bawa ikan tongkol, ada yang bawa lauk ayam, ada yang bawa telur, dan seterusnya. Digabung makan bareng-bareng. Kami doa selamat. Boleh nggak Beb kami baca doa selamat di hari Rabu? Saya bilang boleh. Isinya apa itu? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Boleh. Beb katanya ada yang nggak boleh. Iya, ada yang nggak boleh. Apa itu yang nggak boleh, Beb? Yang nggak boleh doa celaka. Doa selamat boleh, yang nggak boleh doa celaka. Habib ada doa celaka bahasa Arab ada. Gimana? Allahumma inna nas'aluka celaka fid din. Nah itu nggak boleh. Tapi nas'aluka salamatan fid din masa nggak boleh sih? Namanya minta selamat. Ya, ayo jangan kaku dalam dunia ini. Jangan kaku dalam agama. Ad-dinu yusrun. Agama itu indah, enak itu agama. Jangan dibikin ribet. Terbelenggu begini salah, begini salah, begini salah. Jangan ribet. Orang yang mau hobi pakai jubah silahkan. Yang pakai celana ya silahkan. Yang penting jangan telanjang. Jelas? Jelas kok, aurat jelas. Beb, dosakah kami yang nggak mau pakai sarung? Dosakah kami yang nggak mau pakai jubah? Dosakah kami yang nggak mau pakai peci tapi kami nutupin aurat? Enggak dosa. Seandainya kami sholat dan mati dalam keadaan seperti masuk surga, masuk surga menurut syariat. Adapun hak surga atau tidak hak Allah.
Allah yang menentukan. Tapi secara syariat, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah, jelas. Karena aurat bagi kaum laki-laki di antara lutut sampai pusar saja. Adapun wanita, ini wajib. Ya, wanita menutupi auratnya wajib. Kalau 3 dianggap dosa. Walaupun sehelai rambut. Yuk kita doakan. Insya Allah yang paling menutup auratnya adalah yang paling aman dari virus corona. Amin. Iya kan? Dulu orang berjilbab dicengin, sekarang semuanya pakai masker, kan sama dengan cadar. Betul atau betul? Jangankan yang perempuan, laki-laki pakai cadar sekarang. Makanya jangan menghina agama Islam, nggak boleh, nggak boleh. Agama itu benar sudah. Setiap agama pasti mengajarkan yang baik, tapi kita tetap bukan untuk menjatuhkan agama, tetap kita yakinkan agama kita yang ayo. Lakum dinukum wali. Yakin, silahkan. Kita tidak ada paksaan dalam agama, tapi kami akan komitmen kepada ajaran dan agama kami. Begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Jadi itulah mungkin hikmah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam 10, setengah jam lagi kita selesai. Sholawatan belum selesai. Yang penting ada pengajian karena tuan rumah berpasrah pada saya. Tentunya kita tetap sholawatan. Shollu ala Nabi Muhammad. Ya, jangan kecil hati yang kepengen umroh. Jangan pergi kecil hati yang pengen haji. Nggak tahu nih tahun depan masih ada. Yang penting hatimu bersambung pada Allah. Yang penting hatimu bersambung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keajaiban saya cerita sedikit. Saya masuk malam Kamis, Pak. Malam Kamis sebelum maghrib beberapa menit. Jam 10, jam 11 malam sudah ditutup, nggak boleh masuk lagi Indonesia. Bukan hanya Indonesia, semua warga. Semua warga asing selain Saudi Arabia nggak boleh masuk. Alhamdulillah. Saya pikir bukan karena saya yang hebat, tapi setiap saat berkat sholawat, undanglah kami ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habiballah. Masuk Madinah, aman. Aman. Luar biasa. Saya ajarkan kepada antum, cara berdoa yang baik itu ngalem. Tahu ngalem? Manja, jangan memaksakan diri. Orang pada ribut, sahabat-sahabat kami, beb, pengen di Raudhah beb, ya ngantri, nggak apa-apa ngantri. Saya orangnya paling malas ngantri, capek saya. Tapi kan ada jalan tol. Kalau jalan bawah ada jalan tol gitu ya. Ngalem sama Allah, merindukan Allah, merayu sama Allah. Ya Allah, hambamu ini berdosa. Masa iya sih nggak diizinkan di Raudhah 2 rakaat saja ya Allah. Begitu. Masa iya sih beb sama Allah begitu beb? Antum gak bercinta sih sama Allah. Karena dianggap Allah tuh zat yang perkasa, yang jahat. Gak boleh begitu. Allah itu latif. Allah itu maha kasih sayang. Allah itu maha rahman. Rasakan kebaikan Allah pada diri kita. Walau kondisi kau terjepit sekalipun, baru kau nikmat. Kau mendapatkan nikmat. Tapi kau rasakan itu dari Allah, nikmatnya akan bertambah. Kau mendapatkan kesempitan, tapi kau yakin di situ ada ikut campur Allah dan itu adalah kekuatan Allah, nggak terlalu sempit engkau. Nggak terlalu sempit. Coba lihat Nabi tatkala dipukulin, tatkala dilempari oleh beling, tatkala dilempari bebatu kecilan di Taif, Sayyidina Zaid bin Harithah, beliau berteriak-teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah, bangun ya Rasulullah, kau akan binasa ya Rasulullah. Pingsan Nabi Muhammad. Tatkala terbangun Nabi Muhammad tersenyum. Pipinya sudah berdarah, kepalanya sudah berdarah, meneteskan darah sampai ke tanah. Marah Sayyidina Zaid, ya Rasulullah, laknat saja mereka ya Rasulullah. Yakin Allah akan dengar doamu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Enggak, ya Rabb. Kondisi terjepit, tapi ada rayuan di hati. Ya Rabb, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, ini kecil. Yang penting kau gak murka pada aku. Yang penting kau tetap cinta sama aku. Yang penting kau ridho padaku ya Allah. Aku gak peduli beling, aku gak peduli kerikil, aku gak peduli dilempari, aku gak peduli itu ya Allah. Yang penting kau cinta padaku ya Allah. Ini yang kita rasakan. Cobalah sekali-sekali. Ada ATM mau jatuh, kredit gak mampu bayar, sekali-sekali lah. Jangan gerutu ngamuk sama istri. Pulang ke rumah ngamuk-ngamuk, istri baru tanya, Mas, korek di mana maaf? Oh, tak melak. Kan keluar aslinya ya.
Padahal istrinya hanya nanya korek. Istrinya cuma tanya korek di mana mas. Kalau dia emosi nggak mampu bayar tagihan, karena nggak mampu bayar kreditan, marah luar biasa. Coba biarkan dia seperti itu. Masuk dalam kamarnya, dek, setengah jam izinkan aku menyendiri, dek. Kau ambil air wudu, sholat, sujud kepada Allah, teteskan air mata, ya Rabb. Yang bikin kaya mereka, orang-orang yang kaya Engkau, ya Allah. Yang bikin kaya orang-orang yang senang itu Engkau, ya Allah. Aku ambil kreditan bukan karena aku kepengen kaya, ya Allah. Aku hanya ingin menyenangkan anak istriku, ya Allah. Kesian mereka nggak punya motor, ya Allah. Gajiku hanya 5 juta, gajiku 3 juta, gajiku 2 juta nggak cukup. Kalau aku beli cash nggak punya, ya Allah. Aku hanya ingin menyenangkan mereka, ya Allah. Dan kalau seandainya ini salah, ampuni aku, ya Rabb. Begitu. Ada nanti keringat, ada nanti merinding bulu roma. Bahasa Jepangnya jeke budana kole. Ya, ada nanti perasaan-perasaan batin yang tidak kita rasakan sebelumnya. La ilaha illallah. Disitulah kenikmatan yang luar biasa. Disitulah kenikmatan yang luar biasa. Ingat, makin kencang bola yang dilempar ke bawah, makin mantulnya tinggi luar biasa. Terkadang Allah menginginkan kita seperti itu. Allah gencet kita, gencet, digencet, usaha bangkrut, apalagi rumah ludes, tanah habis, usaha nggak ada sama sekali. Tapi Allah tahu ini orang hebat, ini suatu saat nanti jadi orang hebat. Ini ditekan sama Allah, ditekan sekali melambung, nggak pernah turun-turun, Pak. Benar, subhanallah, beneran. Allahumma sholli ala Muhammad. Benar. Makanya kalau kau jadi atasan, jangan kau terlalu injek bawahanmu. Jangan. Tak kala kau selalu menginjek bawahanmu, nanti dia yang akan melantung dan dia akan melambung di atasmu. Jangan. Ingat itu. Biasa-biasa saja. Biar setara dalam kehidupan. Ini pesannya orang ahli hikmah. Kalau kau lagi di atas, jangan terlalu injek bawahanmu. Karena ini diibaratkan bola yang kau banting, suatu saat nanti dia akan di atasmu. Saya punya teman 2 orang. Ini penting bagi kita yang mungkin kepala sekolah, ya, ataupun pimpinan satu instansi apapun, ya. Subhanallah. Dulu ada sohib saya, teman saya berteman. Dia memiliki kerja yang sama. Apa? Via travel, ngurusi haji dan umroh di Jakarta. Suatu ketika dia jaya, si fulan ini, subhanallah, jaya. Ada temannya dirangkul, ayo kita ikut. Tapi walaupun dirangkul, dimarahi terus, digencet terus. Dan tatkala dia mau naik, dia takut disaingi dan dipecat, ya. Dipecat, tapi dia sabar. Tetap tahu bahwasanya sahib adalah sahib, teman adalah teman, karib adalah tetap karib. Apa yang terjadi? Yang ini naik bikin travel baru, yang ini bangkrut. Tatkala dia sudah di atas, dicari temannya, sekarang jadi manajernya. Dulu direktur, sekarang jadi manajer. Kenapa? Diinjak terus, kalau dibanting terus melambung. Nah, jangan. Roda berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Biasa-biasa saja. Boleh kita bertindak tegas, boleh kita disiplin, tapi hati mengatakan dia lebih baik daripada aku. Dia lebih baik daripada aku. Aku hanya melaksanakan tugas. Aku hanya melaksanakan tugas. Sehingga hatimu tetap mendoakan dia. Sehingga dia makin naik, kau akan naik. Dia makin naik, kau akan naik. Begitulah dalam kehidupan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, insyaallah mudah-mudahan ada hikmah dan kemanfaatannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Ya. Kita baca sholawat dan kita nanti lanjut setelah ini mahal qiyam dan doa. Dan doa insyaallah besok malam masih ada pengajian saya. Selama masih ada belum pengumuman dari gubernur atau dari pihak pemerintah setempat, kita tetap pengajian. Tapi kalau sudah ada himbauan seperti di Jakarta, teman-teman kami sudah mengcancel semua jadwal.
di Jakarta untuk sementara waktu. Karena virus corona sudah mewabah kemana-mana di Jakarta. Dan tadi malam saya bersama wali kota, menurut wali kota hanya masih ada beberapa orang di rumah sakit yang ada di Pontianak dan satu di Singkawang. Kalau memang itu benar, ayo kita tetap berdoa, mudah-mudahan Allah SWT berikan kesembuhan. Dan menurut Pak Wali Kota tadi malam bicara sama kita, ini bukan penyakit mematikan, ada obatnya. Tapi kalau sudah terlanjur dan sudah menyerang ke sana sini, itu sulit untuk disembuhkan. Tapi memang menyebarnya virus ini cepat sekali ya. Kita harus antisipasi, yaitu dia bagi ibu-ibu yang nggak haid, bapak-bapak yang tidak ada halangan, ayolah sholat bapak, sholat. Ibu-ibu kalau bapaknya masih belum sholat, bu, belikan softtek bu, berarti dia ada halangan bu. Ya, kalau bapaknya sekarang itu ada macam-macam, sekarang ini nggak punya wudhu bu, sudah belikan softtek saja. Bapak, ini bapak karena bapak halangan bapak, insya Allah 7 hari bapak nggak sholat nggak apa-apa. Ya, karena orang yang nggak sholat tuh ada 2. Kalau enggak dia sudah meninggal dunia, yang pertama. Kalau yang kedua adalah dia datang halangannya, datang bulannya. Nah, jadi kalau bapak-bapak nggak sholat, berarti bapak datang bulannya, maka dibelikan softteknya saja. Ya, jadilah dia. Kalau dulu ada waria, kalau sekarang bingung kita mau ngomong apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kita sholawatan dan kemudian kita tutup dengan doa. Nanti saya akan berbicara tentang hikmah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira masih ada waktu enggak? Ya, insyaallah ya. Allahumma sholli ala Muhammad.